Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dua perusahaan yang di-request oleh Yumna Official. Kode saham yang pertama yaitu ISSP dengan nama perusahaan PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. Kemudian kode saham yang kedua yaitu CAK dengan nama perusahaan yaitu PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, pertama kita buka dulu chart. Oke, kita ganti dulu di sini chartnya dengan kode saham ISSP ya. Kemudian time frame-nya kita perpanjang dari bulan 1. Kemudian kita enter, kemudian kita perbesar. Nah, kalau kita lihat grafik dari perusahaan PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk ini, selama setahun terakhir, itu harga sahamnya dari bulan Januari itu turun sedikit, kemudian sideways, kemudian di bulan April itu mulai naik ya, pelan-pelan naik, kemudian mencapai puncak tertinggi di Rp510 sini ya. Kemudian harga sahamnya dalam satu bulan terakhir, lebih satu bulan terakhir itu harganya turun seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama tanggal 1 November ini ya. Dari tanggal 1 November kita ingin lihat selama kenaikan besar ini, kemudian penurunan yang beberapa bulan ini, itu kita ingin lihat investor besarnya ngapain, seperti itu. Oke, kita buka dulu datanya di aplikasi iPod ya. Nah, kita buka data broker summary-nya. Oke, kita ganti di sini kodenya ISSP. Oke, kita ganti dari tanggal 1 bulan 11 2021 sampai di sini kita kasih tanggal 19 ya. Tanggal 17, sorry. Tanggal 17. Kemudian kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, kalau saya analisis dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor untuk menghitung secara keseluruhan antara total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di sini terjadi small distribusi. Ya, selama kenaikan ini mereka tentunya markup ya, memborong barang dari investor retail atau investor lain, kemudian dalam jumlah yang tidak begitu banyak, kemudian nanti di sini mereka distribusi seperti itu. Jadi jumlah yang mereka distribusikan itu masih kecil di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ingin lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk ini. Seperti itu. Jadi kita harus perhatikan data peta kepemilikan. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek maupun data-data dari sekuritas, kemudian dilakukan penghitungan secara manual, maka dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk ini 42,3% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless. Artinya bisa diperjualbelikan di semua pasar, baik reguler, pasar tunai maupun pasar negosiasi, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kepemilikan investor lokal individual ya, itu cukup besar, sebanyak 58,5%. Kemudian kepemilikan investor asing di perusahaan ini sebanyak 41,5%. Jadi ternyata di sini asingnya banyak juga, investor asingnya banyak juga, seperti itu.
Jadi kelihatan dari grafiknya pun kita kelihatan di sini grafiknya terbentuknya sehat seperti itu. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang itu masih bagus lah karena asing juga banyak di sini. Seperti itu. Namun kenaikan yang sangat signifikan itu agak sulit kalau di perusahaan yang seperti ini. Jadi membutuhkan waktu lama. Karena fluktuasinya akan sedikit lebih rendah dibandingkan kalau investor besarnya atau pengendali itu memiliki porsi kepemilikan yang besar sekali seperti itu. Nah, itu akan mungkin dalam sebulan bisa naik 300% begitu. Tapi kalau perusahaan yang banyak investor asingnya dalam sebulan itu paling maksimal itu naiknya bisa sampai 20 atau 30% saja seperti itu. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke perusahaan yang kedua. Di sini kodenya CAK ya. CAKK. Oke, kita enter. Berdasarkan grafik dari perusahaan PT Cahaya Putra Asia Keramik ini, itu kita lihat setahun terakhir ini harga sahamnya di Januari dan Februari ini ya cenderung sideways, kemudian naik di bulan Maret itu naik, kemudian di bulan April itu turun lagi, kemudian sideways lagi. Nah, kemudian di bulan September itu harga sahamnya naik mencapai puncak tertinggi itu di 127. Ini tepatnya di tanggal 22 September. Kemudian naik turun lagi. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama dari tanggal 1 ya, 1 September. Kita ingin lihat dari tanggal 1 September ini sampai perdagangan terakhir di tanggal 17 kemarin, itu investor besarnya ngapain sih seperti itu. Kayak kita buka dulu data transaksinya. Kayak kita buka data broker sumarinya ya. Nah, di sini kita ganti dengan kode saham CAK, CAKK. Kemudian di sini kita ganti tanggal 01, kemudian bulan 9 ya, 09 2021 sampai tanggal 17. 17 bulan 12 2021. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya atau data transaksinya, kalau kita hitung dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor untuk menghitung secara keseluruhan antara total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di sini terjadi small accumulation. Jadi terjadi akumulasi yang tidak terlalu besar ya. Kecil di sini kelihatan nih di tiga broker utama seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek maupun data-data dari sekuritas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Cahaya Putra Asa Keramik ini itu 24,9% atau hampir 25% itu sahamnya sudah dalam bentuk scriptless. Artinya sudah dalam bentuk digital. Sisanya itu masih dalam bentuk warkat ya. Nah, kemudian dari 24,9% itu ternyata kepemilikan investor besarnya di perusahaan Cahaya Putra Asa Keramik ini itu sebesar 10%. Dan investor retail di perusahaan ini sangat besar sekali, yaitu sekitar 90%. Nah, ini jadi masalah ketika seseorang atau investor itu membeli perusahaan ini. Kenapa? Karena harga sahamnya akan sangat sulit sekali naik apabila investor retail jumlahnya sangat banyak. Kenapa? Karena investor retail itu memiliki keterbatasan dana untuk melakukan aksi yang namanya hajar kanan atau memborong barang-barang dari investor lain untuk markup harga. Itu sangat sulit sekali. Nah, kalau kepemilikan investor besarnya kecil, berarti kepentingan mereka sudah sangat sedikit di sini. Seperti itu. Jadi, jangan berharap harganya akan naik signifikan sampai 200% atau 3000%. Itu akan sangat sulit sekali.
Jadi, ya kalau untuk trading masih bisa lah. Mungkin dapat 20%, 30% dari total dana yang kita keluarkan, ya masih bisa seperti itu. Tapi kalau untuk mencapai ratusan persen, bahkan ribuan persen, itu sangat sulit sekali karena investor besarnya sedikit. Seperti itu. Kecuali investor besarnya mau untuk akumulasi dalam jumlah yang besar gitu, sampai total kepemilikan mereka sangat besar kembali. Kemudian kalau itu terjadi berarti mereka punya kepentingan di perusahaan ini. Atau terjadi yang namanya aksi right issue. Nah, itu bisa juga untuk menambah kepemilikan investor besarnya. Itu bisa terjadi. Lagian scriptless rasionya di sini masih cukup kecil ya, 24,9%. Jadi masih bisa dicetak saham baru. Saham warkat itu masih bisa dicetak menjadi saham digital. Nanti kepemilikan investor besarnya akan menambah apabila investor retailnya tidak menebus saham yang dicetak itu, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Yumna Official ini ya. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.